Oke, jumpa lagi dalam In15 Project bersama saya Yohanes dalam Bagasi berbagi cerita dan informasi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita mau bahas tentang dunia anak. Dunia anak itu kan banyak macamnya ya, dari sikapnya, dari semuanya lah. Dunia anak itu penuh warna-warni ya. Tanpa panjang lebar lagi, di sebelah saya sudah ada Miss Yvonne, pakar psikolog anak. Mungkin untuk detailnya nanti biar Miss Yvonne sendiri yang cerita ya. Silakan Miss Yvonne. Oke, terima kasih Mr. Yohanes. Ya, perkenalkan, saya dengan Yvonne Hartato. Saya psikolog klinis anak dan remaja. Saat ini aktivitasnya sebagai psikolog sekolah, lalu berpraktek juga di klinik tumbuh kembang, dan sebagai psikolog untuk konsultasi online. Jadi ya ada beberapa nih aktivitas yang harus dijalankan gitu ya. Sibuk banget berarti Miss ya? Ya begitu kira-kira. Ya Miss, kalau cerita soal psikolog anak itu tuh kita tuh sebenarnya bicara tentang apa ya? Maksudnya mencakup apa aja sih kalau psikolog anak itu? Oke. Jadi kalau untuk psikolog anak kan memang berkaitan pastinya dengan perkembangan anak-anak gitu ya. Bisa dari tumbuh kembangnya, tumbuh kembang sendiri juga kan bervariasi tuh gitu ya, aspek-aspeknya. Ada misalnya aspek fisik motoriknya, aspek sosialnya, kognitifnya, dan sebagainya gitu. Dan juga ada yang misalnya lebih mengarah ke aspek emosinya, terutama ketika mulai remaja gitu. Biasanya remaja itu lebih berkaitan dengan emosi dan sosialnya. Jadi kalau untuk rentangnya sendiri, biasa saya menangani dari usia anak-anak sampai dengan remaja. Anak-anak itu dari umur berapa tuh Miss? Anak-anak sih dari usia lahir juga bisa, tapi kan biasanya orang tua akan lebih aware setelah misalnya usia 1,5 tahun, kok ada keterlambatan gitu kan biasanya. Jadi nanti akan dilihat ketika misalnya 2,5 tahun anak saya belum bisa bicara nih gitu. Nah itu biasanya ada yang udah mulai aware dan mengkonsultasikan anak ini gitu. Oke. Tadi Miss bilang ada keterlambatan ya. Berarti kan sebagai orang tua kita harus mengerti nih kalau anak tersebut tuh ya tanda kutip tuh normal sama abnormal tuh. Itu gimana kita bisa tahu kalau anak itu tuh ada masalah? Oke. Ya biasanya kalau sekarang ini kan informasi juga udah semakin luas gitu ya Mister. Normal dan abnormal ini kan sebenarnya kayak spektrum gitu ya. Jadi ada area abu-abu juga, ada area tertentu yang sebenarnya dia oke, tapi nanti ada yang kurang gitu. Nah biasanya kalau sekarang ini ada beberapa panduan kayak misalnya kartu tumbuh kembang anak, atau misalnya kalau di rumah sakit tuh udah ada buku panduannya gitu kan. Jadi biasanya orang tua bisa melihat dari situ. Nah kalau untuk normal dan abnormal itu biasanya kita lihat selain dari milestone-nya, dari developmental perkembangannya dia dari waktu ke waktu, kita juga lihat dari fungsinya dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya secara sosial, di usia dia 3 tahun, apa yang udah bisa dia lakukan, apakah dia bisa merespon apa yang kita sampaikan misalnya. Terus juga ketika di usia 5 tahun, apakah dia udah bisa sosialisasi dengan teman-temannya gitu. Jadi selain daripada panduan si milestone itu, kita juga lihat dalam kesehariannya. Nah, yang dikatakan normal itu adalah yang berfungsi dengan baik dan dapat menyesuaikan dengan lingkungannya gitu. Tapi juga bukan berarti ketika itu nggak berfungsi dengan baik langsung nggak normal gitu ya misalnya. Nanti banyak hal yang harus dilihat lagi, harus banyak hal yang diobservasi karena pastinya anak ini kan bervariasi dengan segala keunikannya masing-masing gitu ya. Jadi ya bisa minta bantuan profesional untuk dilakukan pengecekan supaya lebih yakin gitu. Tapi ketika mungkin kita melihat oh anak ini kayaknya ada sesuatu nih yang kita rasa kok kayaknya mungkin telat atau mungkin kok nggak sesuai dengan anak-anak seusianya, bukan bermaksud membandingkan, tapi itu juga kita membangun awareness gitu ya ketika apa nih yang perlu kita lakukan gitu. Tadi kalau misalnya ada rasa yang terpendam itu gimana Miss ya? Oke. Ini biar nggak terlalu ini ya, tegang ya. Oke, misalnya ada anak yang bilang, Mister, ini anak saya kalau di rumah tuh nggak seperti ini loh. Kok di sekolah tuh gurunya suka bilang, wah anaknya suka jalan sana jalan sini, terus suka ya bawel lah, misalnya apalah gitu. Tapi kok di rumah kok
beda banget gitu. Itu biasanya kenapa tuh Miss ya? Oke, iya jadi kondisi anak ini, situasi dan kondisi lingkungan ini mempengaruhi nih bagi anak gitu kan. Mungkin di rumah settingnya memang setting yang udah ketat gitu ya, misalnya gitu ya, ketika di rumah dia lebih banyak diam, di sekolah lebih aktif, lari sana sini gitu. Nah mungkin di rumah memang rulesnya lebih ketat, terus ketika dia melakukan ini banyak nggak boleh, banyak dilarang dan dimarahi mungkin gitu. Jadi sebisa mungkin anak ya mengikuti karena takut gitu, atau bisa juga di rumah lebih banyak akhirnya dia sibuk dengan aktivitas sendiri, misalnya gadget gitu kan. Jadi anak saya di rumah anteng kok, oh iya antengnya ngapain nih misalnya, oh iya antengnya main game gitu ya, itu beda lah ya kondisinya gitu kan. Sedangkan di sekolah kan dia ketemu dengan teman-temannya, dengan lingkungan yang lebih luas gitu ya. Jadi kadang dia juga mengendalikan responnya mungkin belum konsisten gitu, sehingga ya lebihlah dia menampilkan berbagai perilaku ataupun respon ke lingkungan gitu. Jadi memang lingkungan itu berpengaruh sih ke perkembangan anak ini gitu. Berarti lingkungan yang di sekitar dia ya. Iya. Nah, kalau dia misalnya tadi kayak Miss Ivon bilang di rumah dia tuh anteng ya karena main gadget, main handphone gitu ya. Sampai akhirnya suatu ketika dipanggil berkali-kali, ini anak tuh harus dipanggil gitu berkali baru bisa nyaut atau baru bisa merespon. Apa itu disebut dengan tidak normal atau abnormal? Oke, nah itu harus dilihat lagi kondisinya. Apa yang membuat dia tuh nggak merespon? Bisa jadi karena memang fokusnya lagi benar-benar full ke si gadget ini. Jadi dia menolaklah informasi lainnya gitu kan. Nah panggilan itu bisa direspon ketika dia aware bahwa oh ada yang manggil nih gitu. Ketika dia lagi fokusnya ke gadget ya dia nggak aware bahwa tentang kondisi lingkungannya gitu. Terus bisa juga memang dia willingness-nya atau motivasinya untuk melakukan sesuatu memang belum berkembang nih gitu, sehingga dia ya menghindari hal itu bisa juga gitu. Ada juga mungkin yang anak belum sepenuhnya paham, kayak misalnya dikasih instruksi kok nggak langsung dilakuin gitu kan, atau kok malah dia ngelakuinnya yang lain gitu. Bisa jadi mungkin pemahaman bahasanya terhadap instruksi ini masih terbatas, jadi dia belum bisa tahu apa sih yang sebenarnya harus dia lakukan gitu. Akhirnya dia mengalihkan ataupun ya lebih suka dengan hal-hal yang dia sukai aja gitu. Jadi perlu dicek lagi sih misalnya konsentrasinya, lalu kemampuan auditorinya gitu kan. Nah itu Miss, itu berarti kalau dia fokus gitu apakah sensor auditorinya tuh tertutup kah atau gimana ya? Oke, ya jadi kan kalau kayak kita ya sensori kan sebenarnya aktif nih gitu ya. Dan dalam beraktivitas kita juga bisa sebenarnya memilih mau fokusnya ke yang mana gitu ya. Kalau misalnya kayak kita lagi di jalan deh gitu kan, itu berbagai suara kan pastinya banyak gitu ya. Suara mobil, suara klakson, suara apalah gitu, lampu merah dan sebagainya. Tapi kita bisa fokus misalnya mendengarkan suara orang yang ngomong di sebelah kita gitu. Jadi sebenarnya kita punya kemampuan untuk memilih juga suara itu gitu. Nah demikian juga pada anak, karena dia memfokuskan memang seluruh pikirannya ke games, ke gadget itu, sehingga suara yang lain tuh ya diabaikan aja gitu. Jadi kayak terlewat aja gitu, karena fokusnya memang ke hal itu gitu. Nah, di dalam dunia psikolog anak itu kan kalau misalnya di dunia kesehatan ya Miss ya, kayak di dokter gigi itu kan kita mesti cek 6 bulan sekali, setahun itu berarti 2 kali gitu ya. Nah kalau di psikolog anak itu apakah ada seperti itu Miss? Atau hanya khusus emang anak yang dalam proses treatment atau emang anak yang biasa pun bisa kayak gitu? Ya sebenarnya kalau anak dalam proses treatment ya itu udah pasti biasanya. Jadi ada evaluasi, misalnya 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali gitu kan. Nah biasanya untuk melihat nih perkembangannya, terus langkah selanjutnya apa yang masih diperlukan gitu. Kalau misalnya anak-anak reguler dalam arti memang tumbuh kembangnya baik, optimal, nah itu sesuai kebutuhan aja sih gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya mau memeriksakan IQ misalnya setiap 2 tahun sekali, ya itu juga nggak apa-apa gitu, tapi tidak wajib gitu kan. Jadi biasanya tergantung dari si kebutuhannya. Kalau misalnya treatment pun biasanya disesuaikan. Kalau kita melihat perkembangannya udah lebih baik, nah itu nggak yang rutin 6 bulan ataupun berapa bulan sekali. Nanti kita lihat, oh nanti 1 tahun lagi konsulnya misalnya gitu kan, untuk setelah dilakukan evaluasi treatment hariannya gitu. Jadi biasanya sesuai kebutuhan aja sih. Sesuai kebutuhan aja misalnya. Gitu. Berarti kalau misalnya anak itu sedang ada treatment ataupun ada penanganan gitu ya, itu biasanya ada jangka waktunya nggak sih? Maksudnya
misalnya oh ya dalam setahun lagi ya, nah misalnya udah pas ketemu setahun lagi, terus apakah nanti berlanjut lagi, apa tergantung dengan situasi anaknya juga, kondisi anaknya juga? Iya betul, jadi tergantung memang kondisi dan perkembangannya si anak nih. Dan itu masih terus-terusan nih kalau Masih selama terus-terusan. masih butuh Iya. treatmentnya. Jadi kita biasanya kan treatment juga bukan yang kayak sulap gitu ya, kayak langsung bisa berubah gitu. Iya. Tiba-tiba habis konseling, besoknya anaknya jadi Berubah. iya berubah manis, anteng gitu Iya. kan. Nggak bisa langsung kayak gitu juga gitu. Jadi biasanya memang butuh waktu. Nah, untuk nanti treatmentnya berlanjut atau enggak, nah itu dilihat pada saat si evaluasi itu. Jadi 6 bulan, oh kayaknya di area yang konsennya dia udah lebih bagus, nanti boleh diganti dengan aktivitas lain misalnya. Yang ini udah cukup, udah dianggap lulus gitu kan. Kita fokus ke area perkembangan selanjutnya gitu. Jadi tergantung sih, itu by proses kita lihat perkembangannya anak gitu. Nah, oke Miss. Sekarang kalau di lingkungan sekolahnya nyaman, terus di lingkungan rumahnya sosok ayahnya ada, sosok ibunya ada, harmonis lah secara itu. Apakah itu bisa mempengaruhi perkembangan anak yang ternyata di sekolah tuh jauh? Di rumah tuh kan semua apa yang dibutuhkan ada gitu kan, kasih sayang ada, cintanya ada, kebutuhannya pun ada. Tapi di sekolahnya tuh beda gitu. Jadi kayak model anak-anak yang rebel atau yang caper juga gitu. Itu pengaruh juga nggak sih, maksudnya apakah itu bisa mempengaruhi juga karena apa, kebanyakan cinta, kebanyakan kasih sayang, kebanyakan manis gitu, jadinya tuh kayak begitu gitu. Oke. Jadi biasanya kondisi perkembangan anak nih kadang nggak bisa A plus B langsung jadi apa gitu ya. Jadi berbagai faktor tuh baik internal maupun eksternal bisa berpengaruh gitu. Nah kalau misalnya di rumah memang secara kebutuhan emosi terpenuhi, artinya orang tua memberikan kasih sayang, perhatian, terus juga supportnya penuh dari lingkungan rumah gitu. Biasanya anak ini akan lebih punya pondasi yang memang memadai untuk dia masuk ke lingkungan sosial gitu. Sehingga kemampuan dia adaptasi, kemampuan dia merespon lingkungan pun juga akan berpengaruh gitu kan. Ketika misalnya dia memang masuk ke lingkungan yang katakanlah lebih aktif gitu ya, lebih aktif, mungkin ada hal-hal negatif misalnya kenakalan atau apa gitu ya, iseng-iseng, biasanya dia lebih punya kontrol dan lebih punya filter sih gitu kan. Walaupun kadang ya ada aja ya sesekali akan ikut-ikut, namanya anak kan eksplorasi dan penasaran gitu ya, dia akan ikut, akan coba-coba. Tapi biasanya mereka akan lebih punya kontrol, lebih punya batasan. Nah tapi ya ada juga sih beberapa pengalaman kayak misalnya memang keluarganya benar-benar keluarga baik-baik, bahkan secara iman dan sebagainya juga semuanya oke. Ya sebenarnya kan kurang apa gitu, papanya sayang sama dia, mamanya sayang sama dia kan, oh just fine, oke, nggak ada apa-apa gitu. Misalnya berupa teriakan gitu, walaupun mungkin nggak kata-kata kasar gitu, tapi berupa teriakan, emosi marah yang kayaknya kita keluarkan gitu kayak. Ya pengaruhnya itu bisa dibilang lumayan banyak juga sih Mister. Jadi kayak misalnya ketika kita berantem kan pasti ya mungkin ya kata-kata yang kita ucapkan nggak mungkin kata-kata yang sopan pelan-pelan gitu kan. Misalnya berupa